Pernah nggak sih Anda pengen mulai investasi, tapi bingung harus mulai dari mana? Rasanya kok ribet banget ya. Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas soal reksadana, sebuah instrumen yang kayaknya emang dirancang khusus buat para pemula. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng gimana cara kerjanya. Coba bayangin deh, Anda lagi di warteg atau rumah makan Padang, ngelihat semua lauk enak berjejer. Pengennya sih ambil rendang, ayam pop, perkedel, sayur nangka, semuanya. Tapi pas lihat dompet, budgetnya terbatas. Kenal banget kan sama perasaan ini? Ternyata dilema yang sama persis juga dialami banyak orang waktu mau mulai investasi. Analogi nasi rames ini, jujur ya, pas banget. Anda pengen punya piring investasi yang isinya macam-macam, komplit. Ada sedikit saham dari perusahaan teknologi, sedikit dari perusahaan perbankan, terus ada obligasi pemerintah juga. Masalahnya, beli semua lauk investasi itu satu persatu butuh modal yang gede banget. Nah, inilah dia inti masalah yang mau kita pecahin bareng-bareng. Kita sebut aja masalah nasi rames investasi. Ini adalah dilema klasik yang sering bikin orang jadi ragu-ragu buat melangkah ke dunia investasi. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Jadi, masalah utamanya itu ada dua. Di satu sisi, kita semua tahu pentingnya diversifikasi atau gampangnya ya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, biar risikonya nyebar. Tapi di sisi lain, yaitu tadi, modal kita mungkin terbatas. Plus, siapa juga sih yang punya waktu dan keahlian buat riset puluhan perusahaan satu-satu, bener kan? Eits, tapi tenang. Untuk setiap masalah, pasti ada solusinya. Termasuk buat masalah nasi rames ini. Ada loh sebuah solusi cerdas yang memungkinkan kita buat patungan rame-rame buat beli semua lauk tadi. Dan solusi itu namanya reksadana. Nah, ini definisi resminya. Kedengarannya mungkin agak kaku dan ribet ya. Tapi intinya tuh simpel banget. Anggap aja reksadana itu sebuah panci raksasa. Anda, saya, dan ribuan investor lainnya, kita semua patungan masukin uang ke panci itu. Terus, uang yang udah kekumpul ini dikelola sama seorang koki profesional yang kita sebut manajer investasi. Nah, yang paling krusial dari sistem ini adalah keamanannya. Coba perhatiin alurnya deh. Uang Anda itu nggak dipegang langsung sama si manajer investasi. Uang dan semua aset investasi Anda itu disimpan di tempat terpisah yang super aman, namanya bank kustodian. Jadi ini kayak berangkasnya. Ada pemisahan yang jelas buat ngelindungin dana kita sebagai investor. Oke. Kalau ada satu istilah yang wajib banget Anda ingat dari semua ini, inilah dia. NAB atau nilai aset bersih. Gampangnya, anggap aja ini adalah harga per unit dari porsi investasi Anda di dalam panci raksasa tadi. Tujuannya simpel, kita bisa untung kalau harga NAB pas kita jual nanti lebih tinggi daripada harga NAB waktu kita beli. Oke, sekarang kita udah tahu cara kerjanya, saatnya masuk ke bagian yang seru, milih menunya. Sama kayak di restoran, reksadana itu punya banyak banget pilihan paket investasi. Masing-masing punya rasa dan tingkat kepedasan alias resiko yang beda-beda. Coba kita lihat tabel ini. Anggap aja ini adalah daftar menu Anda. Buat tujuan jangka pendek, di bawah 1 tahun, dengan risiko yang rendah banget, ada reksadana pasar uang. Kalau buat jangka menengah, sekitar 1-3 tahun, ada reksadana pendapatan tetap yang isinya kebanyakan obligasi. Dan buat jangka panjang, di atas 5 tahun, yang potensi untungnya paling tinggi, tapi risikonya juga paling tinggi, ada reksadana saham. Kuncinya, pilih yang paling sesuai sama tujuan dan jangka waktu Anda. Biar makin kebayang, kita coba bandingin dua menu yang paling ekstrim ya. Di satu sisi ada si kura-kura, yaitu reksadana pasar uang. Jalannya pelan, stabil, dan aman. Di sisi lain, ada si roket, yaitu reksadana saham. Perjalanannya mungkin bakal naik turun, bergejolak, tapi potensinya buat melesat tinggi dalam jangka panjang itu jauh lebih besar. Nah, inilah inti dari konsep risiko dan imbal hasil. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, soal cuan. Gimana sih persisnya kita bisa dapat untung dari reksadana? Terus, apa aja biaya layanan yang perlu kita tahu? Yuk, kita bedah satu-satu. Mekanismenya sebetulnya simpel banget kok. Keuntungan atau cuan itu kita dapat dari selisih harga NAV tadi. Jadi, Anda beli unit reksadana, Anda simpan, dan begitu nilainya naik, Anda bisa jual unit itu untuk merealisasikan keuntungannya. Beli rendah, jual tinggi. Biar gampang, kita pakai contoh angka ya. Misalkan, hari ini Anda beli satu unit reksadana pas harganya Rp1.000. Terus, Anda simpan aja selama setahun, dan ternyata harganya naik jadi Rp1.050.
Nah, selisih Rp50 itulah keuntungan Anda, atau kalau dihitung, imbal hasilnya sekitar 5%, sesederhana itu. Tentu, ada biayanya. Tapi kabar baiknya adalah sekarang ini biaya beli dan biaya jual reksadana itu udah banyak banget yang 0% alias gratis. Biaya utama yang perlu Anda tahu itu namanya biaya manajemen. Ini buat bayar si koki profesional yang ngelola uang kita. Tapi enaknya biaya ini udah dipotong langsung dari NAP setiap hari. Jadi angka keuntungan yang Anda lihat di aplikasi itu udah bersih. Oke, dasarnya udah dapat nih. Sekarang saatnya kita naik level. Anggap aja ini contekan atau checklist biar Anda bisa milih produk reksadana yang bagus. Kayak seorang investor yang udah cerdas dan berpengalaman. Setiap investasi itu kan kayak koin ya, selalu ada dua sisi. Keunggulannya jelas banget, uang kita dikelola sama ahlinya, langsung nyebar ke banyak aset dan gampang dicairin kapan aja. Tapi resikonya juga harus kita sadari, nilai investasi bisa aja turun kalau kondisi pasar lagi jelek, dan ada juga resiko-resiko lainnya. Kuncinya adalah tahu kedua sisinya. Nah, ini dia kontekan pentingnya. Pertama, lihat AUM atau total dana kelolaan. Kalau angkanya di atas 500 miliar rupiah, itu artinya udah banyak investor lain yang percaya sama produk itu. Kedua, jangan cuma lihat kinerja setahun, tapi cek rekam jejaknya selama 3-5 tahun. Apakah tumbuhnya konsisten? Terakhir, coba bandingin biaya manajemennya. Semakin kecil biayanya, semakin bagus buat keuntungan kita di masa depan. Soal cara investasinya, ada dua strategi utama. Pertama, namanya lump sum, alias setor semua dana di awal sekaligus. Ini risikonya lumayan tinggi karena kita kayak nebak-nebak waktu terbaik buat masuk pasar. Nah, strategi kedua yang jauh lebih direkomendasikan buat pemula adalah nabung rutin, atau istilah kerennya dollar cost averaging. Cukup setor jumlah yang sama setiap bulan, nggak usah pusing pasar lagi naik atau turun. Ini cara terbaik buat disiplin dan menjaga emosi kita tetap stabil. Dan ini mungkin adalah poin paling penting dari semua pembahasan kita. Tolong banget diingat ya, reksadana itu bukan tiket lotre atau skema cepat kaya. Reksadana itu adalah maraton, bukan lari sprint. Ini adalah sebuah kendaraan untuk membangun kekayaan secara perlahan, stabil, dan terukur seiring berjalannya waktu. Jadi, pertanyaan terakhirnya kembali ke Anda. Setelah tahu semua ini, kira-kira strategi mana yang paling pas buat memulai perjalanan investasi Anda? Mau langsung setor dalam jumlah besar, atau mau mulai dengan nabung rutin? Apapun pilihannya, yang paling penting adalah mengambil langkah pertama. Selamat mencoba, dan terima kasih sudah menyimak.